rujukan ya kan untuk kita ini. Tapi kan di sini gelar perkara khusus kita akan nilai sampai sejauh mana ini apa sudah benar. Karena di sini juga kan ada ahlinya juga ada banyak gitu. Jadi ini juga dari para peserta gelar kombes apa semua juga sudah mengawaki sudah apa kan. Beda dengan penyidik di Polres kan kasatnya apa pangkatnya kan, anggotanya apa istilahnya gitu kan. Dibanding di sini kita lihat langsung, ya kita lihat, kita nilai seperti itu ya Pak ya. Kalau kita di sini gelar perkara khusus ada dumas ya kita terima ya, kita perlakukan dengan baik semua di sini ya. Yang jelas di sini objektif gitu ya. Jangan berburu sama dulu, enggak ya? Ini anggapan orang. Oke, iya. Oke, terima kasih. Cukup, Pak Nurpala? Nih, gara-gara Pak Nurpala nih jadi disangkanya. Iya, Pak Wawan mungkin? Bang Dodi. Terima kasih, Pak Wawan. Nanti gongnya Pak Wawan. Saya kasih sedikit dulu. Prosesnya mohon nanti pimpinan gelar menjelaskan lagi kepada pengadu dan teradu dumas ataupun paling posisi kita sebagai biro sidik, bukan langsung menjustis seperti begitu. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya kepada ibu ini. Bu siapa? Bu Ferawati. Bu Ferawati. Ibu Vera menandatangani atau bekerja sama atau memberikan kuasa ke Ibu Natalia itu ada surat kuasanya? Ada. Apa Ya. bunyinya, Bu? Saya pengen tahu dulu. Saya tanya Ibu Natalia dulu. Yang Ibu Natalia. Siapa? Bu Vera. Membuat menandatangani mengajukan surat-surat yang diperlukan seorang somasi, menerima surat yang diperlukan untuk itu, melakukan menghadiri pertemuan negosiasi, menghadap pejabat-pejabat di instansi yang berwenang, melakukan segala upaya hukum yang dianggap perlu guna kepentingan pemberi kuasa. Nah, pemberi kuasa, maksudnya pemberi kuasa itu sesuai nggak? Tidak sesuai. Nah, kenapa Ibu tanda tangan? Disuruh dia waktu di skrip. Ya enggak, Ibu kan pada saat itu, Ibu saya tak yakin, berkeyakinan untuk mengikuti jalur JG. Dari cara bukan pidana, maksudnya kan gitu. Siap. Ibu sudah berpendapat kalau ke jalur lain untuk pergantian uang dari Indosuria ini kan ribet nih. Ya. Ibu sudah menggunakan pakai Pak Oto. Siap. Betul kan? Itu ke Pak Oto itu untuk pidana atau bukan? Pidana dan perdata. Pidana dan data. Nah, itu kan pidananya sudah ke Pak Oto. Sekarang Ibu bekerja sama atau memberi kuasa kepada Ibu itu apa? Natali. Ibu Natali. Untuk jalur JG. Nah, jalur JG itu untuk apa? Pidana atau ganti rugi atau uang kembali atau bagaimana? Maksud Ibu? Ibu lawyer juga kan? Bukan lawyer. Oh, bukan. Bukan lawyer. Nah, kalau ini Pak Alvin tadinya kan dilawyerin sama Pak Alvin. Untuk kasus lain, bukan Indosuria. Oh, khusus lain. Iya. Oke, ini kan khusus Indosuria nih. Indosuria kan Ibu tuh ingin uangnya kembali nih. Iya, siap. Betul kan? Siap. Terus mau ngomongin Ibu NR inilah. Bukan menghubungi. Atau gimana? Dia yang menghubungi saya. Maaf Oke. izin. Ada faktanya Ibu itu menghubungi Ibu. Ada dong di handphone. Terus tapi Ya. sekarang diblokir sama dia. Faktanya Ibu itu Ya. menghubungi Ibu. Ada. Pak Alvin Ibu- Lim Ibu adalah NR, saksinya. dengar Pak dulu, Alvin Bu, Lim. ya. Ibu NR menghubungi Ibu Ferawati. Siap. Kapan itu Bu menghubunginya? Juni 2020. Hubungannya Ibu kenal dengan Ibu NR mana? Saya nanya dulu Ibu NR. Saya cuma kenal dia kadang-kadang bersamaan dengan Pak Alvin Lim. Oh, bersama dengan Pak Alvin. Iya. Kebetulan saya kan adalah saya yang memberikan kuasa kepada Pak Alvin Lim untuk satu korban investasi bodong. Investasi apa tuh? Indosuria. Mahkota. Lain Ibu lagi Natali berarti kan? juga, Ibu Natali juga mahkota. Berarti Ibu Herawati ini memberi kuasa ke Pak Alvin dulu. Atau Iya, gimana? ke Pak Alvin dulu. Ke Pak Alvin untuk urusan Indosuria. Mahkota. Mahkota. Berarti dengan Indosuria berbeda. Tidak sama Pak Alvin tidak. Dengan Ibu NR ini apa? Indosuria. Untuk kasus Indosuria jalur JG. Indosuria jalur JG. Betul. Indosuria jalur JG. Berarti bukan Pak Alvin. Langsung ke Bukan. NR. Bukan. Bu NR.
Nah, sementara Ibu juga untuk Indosuria ya sudah memberi kuasa kepada Pak Oto. Betul? Siap. Memberi kuasa untuk pindah dan bla 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 bla. Nah, sekarang saya tuh ingin menggali Ibu dengan Ibu NR, kuasanya untuk apa? Saya jalur JG. Jalur JG itu tahu nih, jalurnya apa JG itu? Pidana kah? Atau pengen uang itu Ibu kembali dengan jalur cepat? Dia janji dikembalikan 40% cash, 60% aset. Oke, bahasa itu ada di mana? Di WA. Di WA. Ada nggak di perjanjian? Di perjanjian Maaf, di perjanjian. Di surat kuasa. dia nggak cantumin. Tapi di WA di dalam grup banyak saksi matanya. Ibu sudah menandatangani dengan Ibu NR loh. Memberikan kuasa ke Bu NR untuk bla 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 bla. Tuh Ibu sadari apa isinya? Ya jadi begini, mohon izin. Saya tanya ulang ya, Pak pengacara, saya tanya ulang, ini kasusnya Jakarta Barat. Oke. Mohon izin. Saya waktu mau transfer uang kepada beliau, saya disuruh transfer uang dulu. Transfernya untuk apa? Uang honor advokatnya dia. Berapa? 45 juta. Oke, itu 45 juta untuk apa? Tanpa teken surat kuasa. Tanpa tekan surat kuasa Dia untuk bilang apa? sistemnya dia bayar dulu, surat kuasa belakangan. Selalu begitu. Ya. Selalu Oke. begitu. Bayar dulu, surat kuasa belakangan. Saya udah protes. Kenapa saya nggak bikin surat kuasa untuk jalur JG? Terus Ibu mau kan? Karena dia kan mengiming-imingi saya besok terlambat 3 Juni terakhir. Kalau sampai jam 9 pagi tidak ada pembayaran, saya tinggal. Jangan minta-minta lagi sama saya. Udah ditinggal pokoknya. Jangan menyesal di kemudian hari. Ibu kerugiannya berapa sih, Bu? 450 tadi belum? 45 juta. Oh, 45 juta. Itu Timbang hanya... 15 juta. Bu, saya nggak nanya Ibu. Tunggu jawaban saya, pertanyaan saya. 45 Di juta. sini ada schedule-nya, Bu. Ini. Sama. 45 juta. Izin. Oke. Berapa itu? 45 juta. 45 juta. Izin. Ibu menyerahkan kepada Ibu Natalia Rusli. Natalia Rusli. Karena ini izin Kemendan. Ini Natalia Rusli, bukan Master Trust. Tadi dia bilang kan Master Trust. Saya transfernya ke rekening pribadinya dia, Natalia Rusli. Oke. Bukan ke Master Trust, Ya, untuk pengurusan jalur JG ya. jalur JG. Ya, dengan harapan Ibu mendapat Uang saya 40% dikembalikan. sebagai Betul. Ibu ke Indosuria berapa? Saya 1 miliar, suami saya 2 miliar. Nah, Iya. nanti akan diganti menurut Ibu NR ya. Menurut Ibu NR ya, Iya, 40 dan 60. betul. Itu tertuang nggak, Bu, di kata-kata kesepakatan atau kata-kata perjanjian atau di surat kuasa? Tidak tertuang. ada. Tidak Ibu hanya tertuang. membayar 45 juta, nanti akan kembali gitu. Iya, Terus pada saat Ibu mentransfer 45 juta, siap. kapan itu ditandatangani kuasanya? Saya mentransfer tanggal 30 Juni tahun 2020. 30 Juni kan? Ya, saya minta-minta surat kuasa itu tidak pernah dikasihkan ke saya. Pada saat dia menyuruh kami menjadi saksi Sebentar, Bu, 30 Juni 2020 20. ya. Ya. Terus? Pada saat dan kami minta surat kuasanya kenapa kok belum ada. Intinya dia bilang udah sabar nanti pasti ada gitu kan. Nah, saya percayanya saya bahkan nggak pakai surat kuasa pun saya udah transfer duluan sampai waktu berjalan 2 minggu dia menyuruh saya sama teman-teman di grup untuk menjadi saksi yang untuk di BAP di Bareskrim. Sebentar, tanda tangan surat kuasa tanggal berapa, Bu? Tanda tangan surat kuasa aslinya tanggal pada saat saya dipanggil ke Bareskrim 16 Mei 16 Mei 16 Mei 2000. Oh, mohon izin. 16 Komandan. Sebentar Juni. 16 Juli 2020. 16 Juli 2020. 2020. Itu adalah aslinya. Juni, Juli, berarti Ya. sebulan lah kurang lebih. Setengah maaf, bulan, Setengah bulan kemudian. baru tanda tangan. Nah, bukan, mohon izin, ada skenario-nya. Pada saat dia menyuruh saya dan teman-teman ke Bareskrim untuk di BAP, kan si Kompol menanyakan saya, Kompol sama? Kompol Hano kalau nggak salah namanya. Oh iya. Ya, penyidik
izin subdit 3 ya, izin TPPU. Surat kuasanya mana? Saya nggak punya surat kuasa. Saya bingung. Terus tiba-tiba anak buahnya dia nyodorin, cus, saya suruh teken. Begitu. Yang Pak Hartono nanya Ibu tentang apa? Tentang Surat kuasa, surat kuasanya dia. Surat Kan, kuasanya. mohon izin dan saya itu di BAP itu atas dia yang ngatur semua. Saya itu nggak ngerti apa-apa. Saya sempat protes sama dia. Loh kenapa saya di BAP? Kan saya urus gitu, kenapa harus di BAP? Dia bilang begini dan maaf ya. Iya Bu, ini kalau nggak ditekan, JG-nya nggak mau bayar. Jadi kita tekan Bu pakai pidana supaya JG mau bayar begitu. Jadi Ibu di BAP aja begitu. Ya jadi saya seperti orang bodoh. Oke, ya saya datang ke Bareskrim. Ditanya sama Kompol, mana surat kuasanya? Ya saya tidak punya, saya tidak tanda tangan. Lalu kalau nggak salah namanya Dimas ya, menyodorkan ke saya, cepat Ibu tanda tangan. Gitu. Di luar daripada subdit. Cepat. Ibu baca apa isinya? Nggak sempat baca, disuruh cepat sama dia, cet begitu. Terus saya sempat begini, Ibu baca nggak? mohon izin ya, Dan ya, saya nggak sempat baca. Saya cuman membaca ini dan 16 April, saya protes sama dia. Kalau itu pengakuan hutang gimana Bu? Saking percayanya dan saking percayanya dengan kerangkaian kebohongannya dia, itu Jadi menunjukkan Ibu itu nggak baca, Dan. Ibu tanda tangan. Iya, cuman saya sempat ini dan saya sempat protes 16 April. Mas, hari ini kan tanggalnya 16 Juli, kenapa ini 16 April? Saya sempat protes, di BAP saya juga ada kok. Terus si Ibu Natali, Dibas telepon Ibu Natalinya bilang, udah saya atur seperti itu, tangan aja cepat, begitu. Oke. Itu bukti WA-nya kasih. Jadi Iya. Ibu nggak baca tuh surat Iya. kuasanya apa bunyinya? Ternyata apa? Bu? Ini dan dia bilang, kalau Ibu Natali itu uang masuk dulu, baru bikin SK Bu, kemudian. jangan ke belakang. Tanya saya dulu ya. Setelah Ibu tanda tangan, kapan Siap. Ibu tahu itu isi surat kuasa itu? Setelah saya tanda tangan dan mohon maaf, Nah, kan katanya ini nggak diambil dia dan Nggak dibaca nggak? kan nggak cepet baca, Oke. cepet-cepetan. Tahunya kapan? Tahunya pada saat saya menyuruh kawan saya yang bernama Pak Sandi. Berapa hari kemudian? Sebentar dan kalau nggak salah di bulan Oktober atau November 2020, pada saat akses komunikasi sudah dia blokir di sejak Agustus awal, jadi di bulan Oktober 2020 atau November begitu, Pak Sandi ini saya suruh untuk menanyakan secara baik-baik kepada beliau, karena kan si Natalia Rusli ini kan berjanji untuk mengembalikan uang saya. Ada janjinya, dia mengembalikan uang saya 45 juta. Terus Ibu terima bulan apa lah gitulah intinya. Jadi terima surat kuasa dan Ibu membaca. Saya belum pernah menerima. Ini dia foto. Oke. Di foto, saya sampai hari ini belum pernah melihat surat kuasa saya. Dia nggak pernah ngasih. Ada tanda tangan Ibu situ ya? Ada. Dan seluruh akses komunikasi dia blokir. Nggak pernah. Saya nggak pernah melihat. Ibu isinya apa di situ yang dikirim lewat WA? Ini WA-nya bukan ke saya, Komandan. Ya artinya Ibu sadar, tahu kapan yang ditandatangan sama Ibu tuh isinya itu. Isinya apa sih? Lewat WA itu isinya sekitar Itu bukan. November. Itu bukan. Saya nggak pernah ngeliat aslinya. Ya ini Ya, yang ya, dia liatin. yang dikirim Saya ke belum WA. pernah melihat asli izin Komandan. Sebentar. Setelah WA masuk, Ibu kan di print tuh. Dia fotoin. Oke. Sekarang apa bacain? Mohon izin. Nggak, Bukan dia bacain dulu, fotoin. Bu. Iya. Apa? Tapi dia diminta sama rekan saya gitu. Ya. Membuat menandatangani mengajukan surat-surat yang diperlukan. Surat somasi, menerima surat yang diperlukan untuk itu. Melakukan menghadiri pertemuan maupun negosiasi terkait dengan kepentingan pemberi kuasa, menghadap pejabat-pejabat di instansi mana, melakukan segala upaya hukum yang dianggap perlu untuk Udah, kepentingan pemberi kuasa. Iya. Itu aja. Iya. Itu yang ditandatangani sama Ibu ya. Iya. Tapi mohon izin kalau keasliannya saya belum pernah lihat. Iya, itu kan yang dikirim sama Ibu NR. Setelah ditagih. Ya, dikirimlah lewat. Nah, itu bunyinya ya kan? Iya. Padahal Ibu niatnya ingin menyelesaikan peristiwa Indosuria melalui jalur JG. Siap. Nah, informasi Ibu terima jalur JG itu bisa mencairkan lah tanpa lewat pengadilan atau bagaimana gitu. Lewat Ini informasinya dari pribadi. siapa, Bu? Dari Natalia Rusli sendiri. Oke. Ada Pribadi. bicara ya? Ada bicara, otomatis bicara dulu, Komandan.
Sehingga saya yang tadinya cuma membayar Oto Hasibuan 19 juta, kenapa masih tergiur dengan dia yang mohon maaf ya istilahnya nggak terkenal gitu. Sebentar, pertanyaan yang jauh-jauh nih, jawaban nanti yang lain gue nggak kebagian. Setelah Ibu menerima informasi dari NR, apa sih perbuatan Ibu NR? Apakah ngomong cerita langsung ke Ibu? Saya bisa mencairkan nih lewat jalur JG. Ya, dia bilang dia mempunyai kedekatan cukup dekat dengan Juniper Girsang. Dia mengenal Juniper Girsang. Sama siapa tuh Ibu cerita? Nah, jadi dia mengatakan ini foto ini dia tunjukkan kepada saya sebelum saya menyerahkan uang. Dua-duanya ini. Sebelum saya menyerahkan uang. Begitu. Di Grand Hyatt. Ceritanya sama siapa tuh? Ceritanya sama semua korban calon kliennya dia. Siapa aja? Sunhon, ada Pak Alvin juga di sana. Sunhon. Ada Pak Alvin. Ada juga Pak Alvin. Ada Sunhon lagi di depan. Pak Alvin ini kan? Iya, ada. Ada ya Pak Alvin? Iya, saya dengar di Hotel Grand Hyatt. Oke. Terus apa lagi? Ada Sunhon. Iya udah Sunhon. Iya, Alvin, ada Pak. yang Ibu tahu aja. Ada Pak Rayong, ada Jeff, gitu. Ayo. Jeff. Yang lain, mohon maaf, saya nggak kenal. Oke. Iya, yang jadi saksi saya aja. Makanya yang saya tanya yang Ibu kenal. Yang saya kenal Sunhon. Sunhon, Alvin, Rayong, Sudah. Jofu tadi. Oh enggak, maaf. Saya nggak kenal itu. Ya, itulah bahasanya Ibu NR pada saat itu di Grand Hyatt. Siap, Dia bisa menyelesaikan dengan 40-60 gitu ya. siap. Oke. Baik. Cukup Bu ya. Satu lagi. Ini masalah ijazah. Pak Alvin. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Alvin ya. Aku dengar, siap. Ini ada LP-nya nggak ijazahnya? Ada, LP komandan. berapa? LP-nya LP nomor 3180, dugaan 263266. 3180. Oh ya, itu LP Tentang 263266, dugaan pemalsuan surat atau dugaan memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik. menurut Pak Alvin apa sih yang dipalsu? Jadi menurut saya surat itu hanyalah asli apabila diakui oleh pemerintah. Enggak, sebentar. Yang dianggap palsu sama Pak Alvin. Ijazah. Ijazah sekolah mana? Ijazah sarjana hukumnya yang ada di Universitas Timbul Nusantara. Nusantara. Betul. Apa menurut Pak Alvin ijazah palsunya? Maaf, gimana? Yang Pertanyaannya? dipalsunya itu apa? Jadi banyak kejanggalan di situ. Pertama, dalam ijazah yang kami terima dari lawyernya Natalia Rusli, Pak Salahuddin, kalau dilihat tanggal lahirnya aja di situ berbeda dengan tanggal lahir di KTP. Jadi di KTP itu tahun lahirnya Natalia Rusli 1976, sedangkan di ijazah 1977. Itu satu. Terus kedua, yang kami lihat di situ adalah kami cek keabsahan dari ijazah tersebut ke Dikti, ke Pangkalan Data Dikti, dan ternyata setelah dicek tidak terdaftar. Gitu. Tidak terdaftar. Betul, di Pangkalan Data Dikti. Jadi atas nama Natalia Rusli di Universitas Timbul Nusantara itu tidak ada. di Universitas Timbul Nusantara nggak ada. Betul, tidak terdaftar di Dikti. Oh, ya, artinya ini di surat Timbul keterangan. Nusantara ada. Itu surat keterangan dari Permenristek Dikti, kami surati langsung, menanyakan ini jasanya istilahnya legal nggak nih, maksudnya sah nggak, diakui nggak oleh negara. Terdaftar nggak bilang di situ ijazah atas nama Natalia Rusli di Universitas Timbul Nusantara tidak terdaftar, tapi universitasnya terdaftar di situ. Gitu aja. Itu aja. Terima kasih. Makasih Saya, Pak. Pak Alvin sudah ya. Siap. Karena tadi Pak Alvin menggebu-gebu di ijazah palsu. Ya. Siap. Ijazah palsu ini menurut Pak Alvin diragukan karena tanggal lahir
lahirnya berbeda. Betul. Kemudian tidak terdaftar di bank datanya Dikti Betul. tentang nama daripada ijazah yang dimiliki oleh Ibu Natali Rusli. Nomornya itu tidak terdaftar, Bapak, karena di Permendikbud Dikti ini pasal 5 jelas-jelas diatur bahwa nomor dalam ijazah itu wajib, itu ada di pasal 5. Ini ada peraturan Menteri Ristek Teknologi tentang ijazah. Jadi ijazah itu berdasarkan kementerian itu di pasal 5 jelaskan di sini itu wajib terdaftar di pangkalan daftar Dikti. Makanya disitulah kami untuk mengecek keabsahan sebuah jasa kami surati ke Dikti. Ini pasal 5 ditulis nomor ijazah nasional. Itu surat apa? Ini Permendikbud Dikti. Izin nomor Permendikbud nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah. Jadi PIN dimaksud wajib terintegrasi dengan pangkalan data Dikti. Oke. Nah, Itu ya. siap. Itu ya. Cukup yang mulia. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya ke Ibu Natali ya. Bu Natali. Ya, siap. Saya ingin Ibu tahu hubungan hukum Ibu Natali dengan Ibu Ferawati. Siap. Saat itu Ibu kenal dengan Ibu Ferawati di mana? Saat itu saya kenal Ibu Ferawati pertama kali itu adalah pada saat saya menghadap Kapolda Metro Jaya pada saat anak. Di situ saya pertama kali kenal Ibu Ferawati, mengantar Ibu Ferawati menghadap Pak Kapolda meminta agar saudara Alvin Lim sebagai kuasa hukum mahkota tidak dipenjarakan karena kasus pencemaran nama baik untuk mahkota. Jadi saya mengantar Ibu Ferawati naik ke Kapolda dengan satu saksi Bapak Alwi, dengan satu saksi Bapak Ferry. Gak sebagai cukup, wartawan. Ibu berarti kenal sama Ibu Ferawati Betul. di Polda Metro Jaya. Betul. Itu cerita lain. Betul. Dalam peristiwa ini bagaimana peristiwanya? Nah, peristiwa Indosuria. ini Indosuria singkat cerita seperti diketahui, memang saya sudah mengumpulkan beberapa nasabah untuk pelaporan Indosuria. Nah, jadi Ibu Ferawati dari Pak Alvin bilang ini Natali pegang kasus Indosuria, seperti itu. Nah, singkat cerita ikut saja sama Natali. Lalu dibuatlah surat kuasa sama Ibu Ferawati Sanjaya. Dibuat surat kuasa. Tanggal berapa tuh? Tanggal surat kuasa Ibu Vera mana? 16 April 2020. Surat kuasanya. 16 April. Apa di surat kuasamu bunyinya yang asli di Ibu punya? Yang saya punya adalah memberikan kuasa kepada Natalia Rusli SH, Brian Roberto SH, Dimas Reza SH. Itu dari law firm ya? Dari law firm, Master Trust Law Firm. Master ya? Para avokat dan konsultan hukum yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkantor pada Master Trust Law Firm beralamat di Jalan Rukan Manyar, Pantai Indah Kapuk, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, memberi kuasa memilih domisili pada kantor hukum penerima kuasa. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, membuat laporan polisi melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait dugaan perbuatan pidana sebagaimana pasal 372, 378 PPPU dan TPB, mendampingi sebagai saksi-saksi jika diperlukan dalam tahap penyelidikan ataupun penyidikan dengan permasalahan uang Bu Natali, maaf sebentar. Itu yang dengan Ibu Ferawati atau dengan Ibu ini? Ferawati. Sama dong itu Sama, isinya dengan Ibu. sama. Dia tanda tangan sendiri sama. Ibu sama. Ini sebelah Ibu sama Pak, Bu. Ibu Mariana. Hah? Sama. Bu Mariana. Ibu Mariana. Sama. Bahasanya sama itu. Sama, semua sama. Jadi semua ratusan klien saya sama surat kuasanya. Sebentar. Lah Ibu terima dari siapa Bu Vera? Surat kuasa yang tadi Surat dibaca. kuasa ini Nah, terimanya nah. dari Dimas. Dimas Dari itu dia. siapa? Ini yang ada di sini.
asistennya dia. Oh, Asistennya dia. itu yang dikirim lewat WA. Iya, saya sempat baca ini aja Komandan. Para advokat dan konsultan hukum namanya dia Iya. di sini aja. Nggak, saya tanya aja, Ibu itu terima dari Dimas melalui WA Bukan, langsung langsung di tempat. Di di tempat. Di- Tanggal berapa tuh? 16 Juli Oh. 2020. Kemudian Ibu nanda tangani yang dibacakan sama Ibu Natali nggak? Yang ini tadi Nggak, itu kan beda tuh. Bahasanya beda. sama. Jadi Bukan, tadi kan saya nanya ke Ibu, apa sih isinya di situ? oh iya itu belakangnya Komandan. Apa? Itu belakangnya. Yang dia bacain depannya Komandan. Oke, coba lanjut Bu, coba. Iya. Saya bacakan lagi. Satu, membuat, menandatangani, mengajukan surat-surat yang diperlukan, surat somasi, dan menerima surat-surat yang diperlukan untuk itu. Dua, melakukan dan menghadiri pertemuan maupun negosiasi terkait dengan kepentingan hukum pemberi kuasa. Ketiga, menghadap pejabat-pejabat instansi yang berwenang. Sebentar Bu Natali, Iya. nggak mungkin juga saya menghafal. Iya, Yang disampaikan sama Ibu Vera tadi Iya. kan belakangnya. iya. Depannya lagi. Itu yang belakangnya yang sama dengan Sama, Bu Vera sama. di situ nggak? Ada. Di Ada. tanda tangan ada. Berarti Bu Vera juga membaca yang depan. Siapa? Ada. Sama nggak? Saya belum tahu nih surat kuasa Ibu tuh kepada Ibu Natali apa? Iya, sama bentuknya? di tanda tangan. Enggak membaca Komandan. Nggak, maksudnya di depannya itu. Sama ya, isinya sama. Yang tadi dibacakan sama. Sama isinya. Oke. Baik. Oke. Terima kasih Bu Natali, Bu Vera ya. Siap. Jadi Bu Vera sama-sama lah memberi kuasanya sama isinya nih. Dengan Ibu ini juga kan. Betul ya Bu? Sama isi surat kuasanya untuk urusannya ke polisi ya. Sama, karena memang menurut Dimas ini copy paste. Saya kan sempat waktu itu sama Dimas di BAP kan, barengan Dimas ada di samping saya. Pada saat kompol sebentar ke toilet, saya sempat ngomong sama dia, itu kenapa kok isi surat kuasa saya begitu? Kok nggak jalur JG? Dia bilang nggak tahu, itu semua copy paste. Memang formatnya seperti itu. Nah, dan satu lagi izin Komandan, saya mau menambahkan, kalau di sini dia bilang laporan kepolisian, saya nggak pernah dibikinin LP sama dia secara pribadi dengan suami saya. Seharusnya dia melaksanakan tugasnya menjadi advokat, melakukan SPKT untuk khusus nama kami pribadi. Oke, itu sudah saya catat tadi Ibu udah nyatakan Siap, juga. siap. Baik. Sekarang bagian Bu Natali ya. Ya, siap. Saya konfirmasi tadi. Masalah ijazah Bu, Iya, siap. tolong Ibu jelaskan Ibu waktu itu kuliah di Universitas Timbul Nusantara. Timbul Nusantara. Utira Ibek. Di mana tuh Bu? Di Jalan Mandala, Pak. Di Grogol, di belakang Universitas Tarumanegara. Oh. Terus Ibu dapat ijazah? Dapat, Pak. Dapat ijazahnya dari Kampus universitas itu. universitas, betul, Pak. Kemudian Ibu di wisuda juga, Saya di wisuda juga. dokumen-dokumen ada. Semua lengkap, transkrip, absen semua saya lengkap. Ibu pemberian ijazah itu dari universitas. Dari universitas. Itu untuk nanti tambahan kita nanti ke sesi 2. Terima kasih Bu Iya. Natali, terima kasih Bu Vera, Ibu ini, Pak Alvin, Ya, makasih. Pak Pimpinan Lab. Terima kasih. Terima Cukup. kasih. Baik. Pak Wawan. Baik pimpinan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengar. Ya, di sebelah sana ada sarjana hukum, di sini sarjana hukum. Nah ini fenomenanya kalau sarjana hukum ketemu sarjana hukum nggak nyatu gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa, kita tampung semua. Nah makanya tadi Bapak menyatakan kenapa kok laporan khusus? Karena kita mendapatkan surat dumas dari kedua belah pihak. Kita ini dalam bentuk pelayanan penegakan hukum Pak di sini. Jadi nggak asal tiba-tiba kita mau gelarkan, enggak. Ya, karena ada surat, dua-duanya minta digelar, ya sudah kita gelarkan. Dan saya pastikan bahwa kita akan objektif Pak ya. Kita akan objektif. Makanya di sesi pertama ini kita hanya menggali fakta saja. Nanti bisa kelihatan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bohong, mana yang tidak bohong bisa kelihatan. Karena kalau
akan berisiko hukum ketika nanti ada lanjutan. Saya tidak membahas itu, tapi yang jelas saya ingin menggali fakta. Saya masuk di LP Tangerang dulu, Pak Alvin. Siap. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dodi terkait dengan ijazah, ya. Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Tanggul apa Pak Bu Natali? Timbul Nusantara. Nah ini kebetulan saya dapat juga dari pihaknya Bu Natali. Kalau dari pihaknya Pak Alvin saya nggak dapat, jadi saya hanya mau menunjukkan ijazahnya. Yang Bu Natali, ijazahnya yang sesuai ini? Yang registernya Iya. 69. Iya, register 69, tahun kelahiran 3 Desember 1976. Ini ya. Sesuai KTP saya. Oke. Penyidik udah dapat ini, penyidik Tangerang udah ya. Tidak. Nah, kalau di sini saya dapatkan nih, Pak Alvin. Ya. Maaf ya, saya hanya menyadur bukti aja ya. Di sini ada transkrip nilainya juga ada. Ada yang B, B-nya banyak juga nih, A-nya juga ada. Ya. AB, AB juga nih. Bu Natali ini masuk pintar juga nih, AB, AB, AB. Saya nyari D-nya kok nggak ada nih. Oh ada C-nya nih, C-nya ada nih. Hukum lingkungan C. Mohon maaf nih saya bacain biar terbukti kalau emang ada transkripnya. Nah itu, jadi ada transkrip nilai, ada ijazah. Nah, kalau dari Pak Alvin tadi menyatakan ini palsu ya. Ada secara de facto dan de jure. Palsu Secara dan juri tidak itu, terdaftar. secara de jure itu tidak ilegal, aspal Pak istilahnya. Ijazahnya benar yang luar dari universitas, Ya. tapi dugaan kami bukan universitas sebagai institusi, melainkan oknum. Jadi contoh, oknum. Jadi bisa aja saya dapat dari polisi, tapi polisi itu oknum. Saya nggak pernah ikut ujian, nggak pernah Ini apa. dugaan Bapak ya. Benar, dugaan saya. Makanya kami laporin. Ya, itu nanti tugas. Siap. Bu Natali, kalau boleh tahu, itu sekolah di sini, kuliah di sini. Iya. Teman ibu ada yang punya sertifikat, ijazah seperti ini? Ada izin Pak. Kebetulan di kantor saya ada beberapa orang yang kuliah satu kampus dengan saya. Kebetulan itu bawahan saya. Nah, jadi saya juga bawa ini sama-sama kuliah, cuman beda bidang. Dia ekonomi, saya hukum. Tapi saya juga bawakan teman-teman sekelas saya yang sudah dilegalisir langsung dari kampus. Coba bisa ditunjukkan ke saya. Kalau satu kan saya nggak bisa membandingkan. Iya, jadi saya bawa ini staff saya, sekretaris saya, ada beberapa salah satu sekretaris saya memang kuliah yang sama dengan saya. Nanti saya coba cocokkan ya sama. Iya. Kalau sama berarti palsu semua nih. Kalau menurut Pak Alvin. Satu gedung palsu semua. Gini Bang, izin, kalau kita bicara palsu atau tidak, itu terdaftar atau tidak. Kalau menurut saya adalah secara di jurinya. Jadi kalau memang tidak terdaftar, Itu tidak palsu. tidak diakui oleh pemerintah, itu ilegal. Bukan, ini kan kita bicaranya dua. Tadi kan Bapak konsisten dengan pasal yang diterapkan. Betul, 263, 266 yang saya tadi catat ya. betul, Saya. betul. Nah itu berarti tadi sudah diuji juga, sudah ditanyakan juga masalah Bang Dodi kalau masalah ya. Betul. Masalah kepalsuannya ya. Oh iya Bang Dodi. Nah, makanya saya coba garis bawahi tidak terdaftar kalau menurut Bapak. Saya coba cari nih. Ternyata yang nggak terdaftar ada juga, ini juga nggak terdaftar berarti ya kalau gitu ya. Izin, saya bisa buktikan yang tidak terdaftar namanya ada banyak sekali ini. Ini di atas screen langsung. Ya, itu. Satu buku bank yang tidak terdaftar. Satu buku. Untuk hukum ini saya bisa kasih list yang tidak terdaftar. Tapi untuk satu kampus saya bisa berikan nama yang tidak terdaftar satu buku izin. Bukunya bisa dilihat nanti dari Universitas IPB Nusantara kepada Presiden Jokowi. Dan kelengkapan Kemenristek Dikti dan lain-lain. Ada masalah apa antara kampus dan Kemenristek? Ini yang ilmu hukum aja 47 ya? Iya, yang Yang nggak terdaftar? iya, yang Di sekolah Dikti. saya di Dikti. Nah, ini satu buku, iya. Ini udah dapat ya? Sudah. Banyak kali. Nggak terdaftar. Yang fakultas lain satu buku ini saya bisa
ilmu Oh, hukum. ini satu angkatan maksudnya? Iya, satu angkatan, ini yang lain. Saya minta datanya. Ini ada juga Fitri Juwaidah ya? Iya, siap. Fitri Juwaidah. Ilmu hukum juga. Sama nggak sih? Sama betul. Tenang, belum jawab, belum giliran saya. Berarti ini ya, ini yang maksudnya Pak Alvin ya, yang dianggap tidak terdaftar atau Izin peserta gelar yang saya punya beda lagi. Makanya itulah bisa banyak cetakan seperti itu. Ini kami dapat dari lawyernya Natalia Rusli yang namanya Pak Salahuddin. Tanggalnya beda, nomornya beda, tahun lahirnya beda. Pak peserta gelar. Jadi oke, maaf. Jadi dan kalau Bapak periksa di googling tirto.id itu ada wartawan yang sedang menulis artikel di mana banyak ijazah palsu dari IEK di situ. Jadi dugaan namanya palsu itu kayak uang palsu nggak mungkin cuma satu doang, izin komandan. Di sinilah kami berharap polisi bisa lebih hebat daripada oknum di situ. Dan itu diberikan juga ke Unpam. Jadi di Unpam saya ketemu rektor Pak Baktiar bilang, saya punya bukti yang lebih kuat dari kamu, kata dia. Apa? Ijazah dia ada 2. Itu boleh dipanggil Pak Baktiar. Itu dia kalau dari Unpam, makanya dikeluarin itu Natalia Rusli. Kalau dia nggak mengundurkan diri, itu sudah pasti dikeluarin. ya, saya coba klarifikasi. Bu, ini ada satu lagi nih gimana? Betul. Jadi izin. Jadi memang kampus memutuskan membatalkan ijazah nomor ijazah karena tanggal lahirnya beda tahunnya. Jadi disesuaikan 76 sesuai dengan Ada KTP perubahan? saya. Ada. Ada perubahan, Ada. coba lihat. Kita harus, ini adalah fakta ya. Ah, Jadi jangan sampai ada terputus informasinya. Masa ijazah bisa gitu? Surat keputusan membatalkan ijazah seri 01 atas nomor itu 74214004. Mengesahkan ijazah nomor, oh berarti diganti sama yang ini. Iya betul, sesuai tahun kelahiran saya. Oh, ini ada kesalahan. Ada kesalahan, Terus diganti diubah iya. dengan keputusan. Dengan putusan. Itu surat aslinya juga kami ada kalau Penyidik udah pegang? Pak, ya Pak Alvin. Ini fakta ya. Jadi kita harus mendudukkan fakta yang sebenarnya. Kalau sepotong-sepotong ya memang jadinya kita salah tafsir nanti. Disinilah fungsinya gelar perkara Pak lawyer. Ya, karena ada Dumas, makanya kita dudukkan faktanya seperti apa sih, gitu ya. Jadi ada ini belum dalam banget, nanti sesi 2 kita lebih dalam lagi. Ini baru fakta yang sekitar kita kalau orang Jawa kita gatuk-gatuk lagi. Baik, saya pikir itu untuk yang Tangerang ya. Kemudian yang untuk Bu Mariana, karena saya sudah dalami tadi, saya sudah tampung semua catatannya. Yang saya masuk ke Bu Vera, tadi ada miss ya, catat. Bu Vera mengatakan bahwa tanda tangan surat kuasa itu di kantor polisi. Betul? Catatan saya itu tadi. Mohon izin ya. Mohon izin Pak Wawan. Sebenarnya untuk kasus saya ini jangan terlalu ditarik masuk ke dalam materi penyidikan karena statusnya sudah tersangka. Lain dengan punya Ibu Mariana. Mohon izin, mohon maaf. Gini Bu, karena Ibu juga sudah mendumas, saya ingin faktanya. Saya tidak menjustifikasi, tidak menjudge salah atau benar, enggak. Saya ingin faktanya saja. Faktanya. Faktanya dan tadi kan polisi. Ibu sudah utarakan. Nah, saya coba ingin dalami lagi. Itu di tengah kuasa tadi Ibu sempat ngomong nih, saya catat nih pada saat dengan Pak Dodi. Tanggal 16 Juli 2020. 2020.
di Mabes Polri. Mabes Polri pada saat Di depan penyidik. Cuman penyidiknya lagi nggak ada, saya disuruh tekan buru-buru. Karena penyidiknya minta, mana surat kuasanya begitu. tanggal 16 Juli itu pada saat Ibu sedang apa ya? Di kantor kami polisi. di Di Bareskrim itu. Di Bareskrim Oh. diminta Natal Rusli datang untuk menjadi saksi. Saksi. Di LP-nya dia yang lama, Ibu diperiksa di situ, dimintain keterangan. diminta keterangan Iya, oleh Bareskrim, iya. Oleh kalau nggak salah namanya Kompol Hartono. Kompol Hartono, 16 Siap. Juli. Oke. Waktu itu ada siapa aja, Bu? Ada Dimas, anak Terus? buahnya dia. Ada Natali lagi nunggu di depan ruangan. Otomatis ada asistennya dia, Sheila. Ya. Ada beberapa klien lain yang disuruh menjadi saksi juga. Kliennya siapa waktu itu? Ada Sunhon yang saya kenal, yang lainnya saya nggak kenal. Mohon maaf. Sunhon ada di depan. Apa dia? Ibu tadi kalau nggak salah ada pegang yang seperti ini ya? Ya, siap. Bener ya? Sama nih ada logonya kuning nih. Iya. Itu Ibu dapat dari mana, kapan? Dari Dimas, Kapan? 16 Juli 2020. Oh, hari itu juga. Iya, siap. Hari itu juga diterima. Iya. Hah? Bukan hari, ini 16 Juli waktu di Bareskrim. Dia tanda tangan, bukan menerima. Izin Pak Kombes, bukan menerima. Tanda tangan saja diambil dia lagi. Enggak, itu Ibu megang itu dari mana? Dari foto. Oh, foto. Dari foto. Oh, foto WA. Bukan dari dia. Iya, dari foto. Iya, WA. dari foto. Di WA. Iya. Ibu print ya? Iya, saya print. Oh ya, sekarang kan teknologi canggih sekarang. Iya, siap. Kalau Ini saya kirim- print. Saya kadang buat perpanjangan STNK pakai KTP, KTP-nya cukup difoto bisa juga sekarang. Iya, siap. Jadi mohon izin, saya nggak pernah melihat aslinya selama kurang lebih 2 tahun. Nggak Ya, pernah. tapi Ibu tanda tangani ya. Ya disuruh Tanda tangan itu. cepat begitu. Saya sempat protes, kenapa kok isinya polisi ya kan apa? Itu copy paste, udah ibu cepetan tanda tangan aja. Begitu. Tapi Ibu tanda tangani ya. Ya tanda tangan, karena kan saya juga udah membayarkan Tanda tangan kan. Ibu ya. Iya. Yang di situ ada tanda tangan Ibu. Ibu akui itu tanda tangan Ibu. Tapi saya nggak tahu ini asli apa enggaknya karena kan dia pegang aslinya. Ini tadi aslinya ya. Boleh saya pegang biar saya cocok. Atau Ibu kesini biar kita sama-sama enak. Ibu ragu isinya sama apa enggak? Depannya ya kita lihat. Depannya tuh, depannya tuh. Sama ya. Tanda tangannya sama ya. Berarti sesuai aslinya ya. Oke. Iya sama Pak. Materinya jangan-jangan 2000. Enggak, 61. Enggak, ini kan foto print Bang dari WA di print. Tapi sama ya. Tanda tangan juga sama ya. Cocok nggak? Ya, sama kan? Sama. Sama. Ya, sama kan? Biar clear gitu, jangan sampai nanti ada, wah ini nggak benar, ini nggak benar. Kita cocokin aja di sini. Oke. Kalau boleh tahu Ibu pendidikan sampai kelas berapa? Kuliah, S1, S2 atau sampai mana? Mohon maaf saya tanya itu. Kuliah sampai semester 7. Semester 7. Iya. Kemudian saya tanya tadi berkaitan dengan masalah kalau Ibu kaitannya dengan uang yang 45 Siap. 45 juta ya. Siap. 40 juta tadi catatan saya Ibu nyerahkannya transfernya sebelum surat kuasa. Iya. Diharuskan transfer dulu surat kuasa belakangan. Iya, bukti transfernya ada. Ada. Bisa diperlihatkan ke saya.
Apa? 45 juta. Yang 45. Ya ini. Tanggal yang mana ini? 30 Juni 2020. 30 Juni 2020. Gitu Bu ya? Ya Bu ya. Kalau di surat kuasa sesuai dengan surat kuasa yang tanda tangani Ibu di sini 16 April 2020. Tapi Ya. menurut Ibu tanda tangannya di 16 Juli 2020. Begitu. Iya, siap. Iya. Saya coba klarifikasi lagi ke sana ya. Mohon izin, Pak Kompes, boleh saya Ya. silakan. kalau yang saya tahu surat kuasa yang dia buat ini para advokat, konsultan hukum, Yang tadi ini? iya, itu surat kuasa untuk kemungkinan besar untuk yang ya saya menjadi saksi juga saya menjadi saksi ya di kasus yang untuk menjadi saksi di BAP. Ya untuk Indosur ya. Pak. Iya, tapi untuk menjadi saksi, tapi kan kalau saya membayar dia itu kan untuk jalur JG, gitu. Tapi Bu ada untuknya di sini bunyinya ada Iya. ada poinnya, Boxnya ambil ini sekalian. ada beberapa poin di sini ya. Iya, Dan Bu silakan tangannya tadi Bapak Ibu. iya, Iya. nggak salah. Tapi karena kan saya disuruh menjadi saksi di Mabes Polri. Iya. Jadi Ya. bukan untuk jalur JG. Oleh karena itu tidak muncul itu jalur JG-nya, gitu. Jalur JG adalah Tapi Ibu tanda tangan ini ya. iya untuk menjadi saksi di Ya. sini, Oke, saya untuk catat. menolong LP-nya dia, gitu. Baik, saya catat ya. Nanti saya coba cross check ke sana. Baik, Bu Natali, ini ada beberapa keterangan yang yang ada miss ya. Iya. Apa menurut Ibu Natali terkait masalah transfer 45 pada tanggal 30 Juni 2020? Iya. Ya, satu. Kedua, terkait dengan surat kuasa yang ditandatangani 16 Juli 2020. Iya. Sementara di sini tertuang tanggal 16 April 2020. Iya. Kemudian yang ketiga terkait untuknya, Iya. menurut Bu Vera, tafsirannya Iya. ya tidak ada yang di dalam peruntukan di surat kuasa. Karena tadi ada jalur JG Siap. tadi, tapi ternyata kok tidak ada. Sementara beliau mengakui juga ini tanda tangan Iya. Iya. Bu Vera. Coba Jadi jelaskan. izin Pak Wawan, jadi surat kuasa ditandatangani pada tanggal 16 April 2020. Ya, itu yang memberikan adalah sekretaris saya untuk ditandatangani. Pada saat Bu Vera diperiksa di Mabes, ya, diperiksa di Mabes pada tanggal kurang lebih bulan Juni, ya, itu Bu Vera tidak membawa surat kuasa. Sehingga kami harus ngeprint ulang dan memberikan surat kuasa untuk bisa dilakukan pemeriksaan izin seperti itu. Itu yang benar. Bisa diulangi Bu? Iya. Jadi penandatanganan surat kuasa pada tanggal 16 April. 16 April 2020 Di mana nih? Di mana? di kantor Master Trust Law Firm. Di kantor. Iya. Oke. Nah, setelah itu Waktu itu dia sendiri atau ada yang lain? dia datang sendiri. Sendiri. Iya. Oke, terus Terus diberikan ada saya dan ada Sela dan ada satu yang buka pintu kantor seperti itu. Nah, setelah ditandatangani dipanggil untuk pemeriksaan di bulan Juni bulan Juni. di Mabes karena sudah dilimpah dari Polda ke Mabes, ditarik semua LP Polda. Bulan Juni ya. Iya betul. Tanggalnya berapa Bu? Saya tidak hadir pada saat itu, jadi semua asisten semua yang hadir. Asisten Ibu yang hadir pada situ sekarang siapa? Sela. Sheila hadir. Hadir, yang mengurus semua. Itu dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi. Saya kurang paham karena saya tidak hadir. Jadi Ibu Vera hadir untuk diperiksa dan tidak membawa surat kuasa. Lalu
otomatis anak buah saya memberikan kopi kuasa untuk dilampirkan untuk penyidik. Seperti itu. Oh, ditunjukkan ke penyidik. Betul, karena tidak bisa dilakukan pemeriksaan apabila tidak ada surat kuasa. Ya, Atas berdampingan. pendampingan lawyer ya. Betul, betul. Bu Sheila bisa tambahin? Pada saat itu gimana peristiwanya? Jadi pada situ memang saya yang janjian sama Ibu Vera itu di tanggal 16 Juli 2020. Saya nanya 16 Juli apa 2 Juni? Oh, 16 Juli. 16 Juli. Satu udah diambil kok. Yang pemeriksaan tadi 16 Juli. Pemeriksaan ya. 16 Juli 2020 Ya. itu saya yang janjian dengan Ibu Vera buat di BAP di Mabes. Pada saat itu yang mendampingi memang Bapak Nas selaku lawyer. Masih mana? Tidak. Oh, nggak ada. Ya, salah satu lawyer yang diberikan kuasanya oleh Ibu Ferawati Dimas dari pihak sana apa? dari pihak kita. Nah, Oh. jadi Ibu Ferawati itu memberikan kuasa ke 3 lawyer, Ibu Natali, Brian, dan Dimas, Pak. Dimas Reza ini ya. Betul. Nah, kebetulan Dimas Yang yang mendampingi. mendampingi. Jadi Ibu Vera masuk ke dalam dengan Pak Dimas. Kebetulan waktu itu Ibu Vera tidak membawa surat kuasanya. Mhm. Jadi kita printkan dan kita tanda tangan ulang agar bisa tetap kita dampingi, Pak, BAP-nya. Artinya bukan pada saat itu penandatangan surat kuasa. Bukan, Memang sudah ada sebelumnya. sudah ada. Nah, ini kan ada missing link. Ya. Makanya tadi di awal Kan bantah aja. Mohon izin Pak Pemusyawan. sebentar. Ya, siap. Nanti saya kasih. Ada penambahan lagi, satu lagi yang terkait dengan kuasa peruntukannya. Di sini sangat jelas dan Ibu Vera sudah menandatanganinya sendiri adalah job desk saya selaku kuasa hukum, advokat atau konsultan hukum membuat laporan polisi melalui kepolisian daerah Metro Jaya terkait dugaan pidana sebagaimana 372, 378 KUHP, TPPU dan TV Bank. Ya, setelah itu penerima kuasa berhak untuk titik 2. Ya, Bu, saya udah baca Ya, itu ya. supaya nggak ada pengulangan. Ya. Ini kaitannya dengan interpretasinya Bu Vera. Surat kuasa itu untuk penyelesaian melalui JG tadi itu. Izin, jadi saya jelaskan, surat kuasa dibuat bulan April 2020. Saya setelah proses pelaporan pidana, akhirnya adalah saat dimana kira-kira bulan Juli, bahwa pihak JG dan saya duduk bersama. Jadi bulan Juli, karena sudah berproses, memang kami ada bertemu beberapa kali dengan JG. Menurut JG akan diusahakan, ya, diberi untuk LP saya kurang lebih kerugian 100 miliar. Kerugian, kurang lebih saya punya ini. Akan diusahakan, akan diberikan 40-60, 40 cash, 60 aset. Yang ngomong siapa? Junifer Girsang. Waktu itu Ibu dengan siapa? Saya ada asisten, beberapa asisten, dan asisten Junifer Girsang juga ada fotonya juga. Yudi, asisten Junifer Girsang, dan sangat kebetulan, Bang, izin, untuk data-data, bukti-bukti Ibu Vera, dilihatnya dia belum kasih saya, dan dia mengantarkan sendiri ke Pak JG, ke kantornya. Kami ada fotonya juga. Silakan ditunjukkan yang Ya. tadi beramai-ramai ada Yudi apa, fotonya kalau ada. Nah, ini tanda terima yang diterima oleh Pak Junifer Girsang atas data-data yang saya berikan. Jadi sangat impossible kalau beliau bilang tidak mengenal saya. Ini asli. Seperti Maksudnya itu. beliau tuh JG. Iya, Oh. Junifer Girsang. Ini Artinya sudah asli. ada follow up-nya dari Bolak-balik. pihaknya Bu Vera langsung bertemu Ada satu di mana malah beliau sendiri ke kantor JG menyerahkan data dia sendiri. Saya belum sampai. Yang itu apa? Itu surat Ini apa? sama seluruh nasabah saya. Itu Verawati bukan? Di dalamnya ini. Jadi semuanya ini udah diserahkan. Satu bundel tinggi diterima sama pihak Junifer Girsang. Ini asli. Oh, artinya Iya. termasuk punyanya Bu Verawati. Iya, Ada tapi di Bu bagian- Vera punya malah dia antar sendiri, nyampe duluan dia ke kantor JG. Oh gitu. Iya. Fotonya tadi yang tunjukin kalau ada. Iya. Bukan. Jadi disiapkan
dia ada bilang, saya udah nyampe duluan nih bulan kali ini gitu kan. Nah, itu coba apa buktinya kalau Jangan gitu. Ini dong, nomor dia yang baru. 11 Januari 2021. semua termasuk. Iya. Cuma ini doang. Ya, saya udah tahu memang dia penipu. Oh, ibu aja dia bilang saya makan. Kalau saya makan ngapain gue laporin dia? Ini udah termasuk Bu Vera ya? Sudah, secara keseluruhan. Yang tadi Bu Vera katanya sudah ke... Nyampe duluan, ada. Saya lagi cek ya, kita bawa nggak. Jadi dari chat dia ke saya, mana Bu Natali belum nyampe, saya udah nyampe duluan, dia foto kebetulan di lobinya Junifer Girsang. Jadi dia sendiri yang memang mengantarkan. Untuk data beliau. Betul, sendiri. Yang lain sudah, datanya sudah komplit soalnya. Gitu loh. Itu bagian dari tugas Ibu nggak? Menurut saya iya, karena di surat kuasa ini, karena di surat kuasa ini melakukan dan menghadiri pertemuan maupun negosiasi. Negosiasi itu adalah job desk saya di surat ini. Tapi tidak dituangkan negosiasi kepada siapa, ke Junifer Girsang atau apa. Kebetulan Junifer Girsang adalah kuasa hukum dari pihak seberang memang yang menghubungi saya. Seperti itu. Silakan diambil dulu Iya, karena bukti iya, nanti iya. hilang Iya. jangan di sini. Seperti itu. Dan itu asli buktinya. Jadi kalau memang saya dikatakan Junifer Girsang tidak kenal saya atau itu hak beliau, tapi saya punya bukti-bukti. Ya. Kalau tadi Ibu sampaikan ada fotonya atau Iya. chatannya. Nanti saya lengkapi ya, mungkin tidak terbawa. Jadi dari langsung Ibu Vera, Ibu Natali di mana kok belum sampai? Ini saya udah sampai duluan, dia foto. Itu kapan itu? Pada saat penyerahan bukti-bukti bulan Juli. Bulan Juli. Gitu loh. Sudah Ada fotonya. Sudah diberikan ke penyidik belum itu? Harusnya sih sudah kayaknya. Apa belum, nanti saya cek lagi, tapi kita ada. Ya. Dan sesuai sama penerimaan yang tadi. Ya. Dokumen. Terus yang berikutnya tadi yang 45 juta. Iya. Itu di tanggal, catatan saya tanggal 30 Juni. Betul, baru bayar di Juni. Walaupun surat kuasa bulan 4, hutang dulu sampai Juni baru bayar. Buktinya kalau dia utang dulu, Dari surat kuasa. surat kuasa yang tanggal Iya. 16 Iya, April itu. iya.